Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilik Hardianti, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Manado, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 7 Toli-Toli. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 7 materi perbandingan berbalik nilai. Saya melakukan model pembelajaran problem based learning dengan terintegrasi TIFEK. Semoga video pembelajaran dari saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Satu berdiri. Dua siap. Tiga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 duduk. Seril masih sakit? Ya. Siapa lagi? Akbar, kenapa Akbar? Sakit juga. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, agar kita dibimbing olehnya berjalan lancar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan Ketua Kelas pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat! Sampai sunyi sekali ini. Sehat semua toh? Hari ini kita, kalau ibu yang masuk pelajaran apa? Matematika. Hari ini kita mau belajar tentang perbandingan senilai. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, periksa di bawahnya dulu, kiri, kanan. Ada sampah tidak? Aman? Bersih? Supaya kita mulai pelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perbandingan perbandingan berbalik nilai. Masih ingat materi sebelum perbandingan berbalik nilai? Perbandingan apa? Perbandingan senilai. Perhatikan, tunggu ya. Nah, ini. Sebelum kita masuk di perbandingan berbalik nilai, Ibu mau bikin pretest dulu. Pretest. Nah, ini nanti Ibu bagikan pakai plickers. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal di situ. Kalau soal jawabannya A, jadi lihat. Kalau A berarti dia begini. Angkat. Seperti itu. Kalau dia misalnya kamu jawab B berarti begini. Ini ada tulisan B. Jadi B begini. Kalau kalian pilih C berarti seperti ini. Paham? Paham? Oke, Ketua Kelas tolong bagikan. Masing-masing satu. Nah, kita mau pretest tentang perbandingan senilai dulu. Materi sebelumnya. Yang salah perbandingan. Masih ingat ya? Materi sebelumnya. Penulisan perbandingan antara A dan B bagaimana yang benar. Jadi kamu pilih di situ. A, B, C atau D. Sudah? Nah, diangkat jawabannya, nanti Ibu scan. Tinggi. Oke. Nah, terakhir. Tuliskan perbandingan antara pisang dan apel. 1, 2, 3. Sekarang supaya tambah semangat, kita berdiri dulu. Kita mau ice breaking. Oke. Kita mulai ya. Sekarang. 1, 2, 3.
Oke, tepuk tangan dulu semua. Terima kasih, silahkan duduk. Kita mau belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Ini sudah tak? Yang lalu, perbandingan. Apa itu perbandingan? Sekarang lihat. Bagaimana penulisan perbandingan? Sekalian menjawab yang tadi. Bagaimana penulisan ini? Perbandingan kucing dan kelinci. Berapa? 3:1. Oke, pintar semua sudah. Apa pentingnya kita belajar perbandingan? Yang pertama, kita bisa tahu ini dalam kehidupan sehari-hari kalau penjual kue, tahu takarannya, bagaimana supaya kuenya enak. Nah, gitu pakai perbandingan. Supaya kita tidak rugi, bagaimana campuran susu, kejunya, itu ini. Salah satunya ini. Terus apa lagi? Dapat digunakan untuk membuat peta. Tidak mungkin orang buat peta itu ukuran sebenarnya toh. Bagaimana muat di kertas. Jadi dia pakai skala perbandingan, gitu ya. Kemudian untuk apa lagi? Bisa menentukan kapan lama waktu persediaan makanan ternak akan habis. Jadi untuk yang peternak-peternak jadi bisa tahu kapan harus menyetok bahan makanannya lagi. Kemudian untuk para kontraktor-kontraktor dapat menentukan banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah atau gedung. Selanjutnya yang terakhir, mempermudah menghitung jarak kota di seluruh dunia. Ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menerapkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu. Kemudian kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini menggunakan problem based learning. Ya, sudah pernah semua toh? Jadi nanti ada masalah, kita berdiskusi kalau problem based learning itu. Ini tahapan-tahapan pembelajaran problem based learning. Yang pertama, kita mengamati masalah. Kemudian nanti ada kelompok, kita duduk berdiskusi. Kemudian mencari informasi pada bahan ajar dan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Kemudian tahap yang keempat, menyelesaikan LKPD dan menyajikan hasil diskusi. Yang terakhir, kita menarik kesimpulan. Orientasi masalah kita. Bagaimana cara kalian melakukan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu pentingnya perbandingan, kita belajar perbandingan, bagaimana kita menghemat waktu, biar kita tidak boros biaya, seperti itu ya. Nah, perhatikan ini. Jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan selama 30 hari adalah 12 pekerja. Jika kita ingin mempercepat proses pengerjaan menjadi setengah kali lebih cepat, yaitu 15 hari, pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah kita harus menambah pekerja atau mengurangi pekerja? Jadi, perhatikan.
berdasarkan video tadi perbandingan dengan berbalik nilai. Ini. Kalau perbandingan senilai jelas toh? Jelas. A sama dengan B. Nanti A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini untuk perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, bedanya perhatikan. Tadi di contohnya begini. Misalnya 10 orang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 20 hari. Kira-kira kalau dia pekerjanya berkurang, jadi lama atau jadi sebentar dia pekerjaannya? Jadi lama. Misalnya ini berkurang tinggal 5 orang. Berarti di sini berapa? Berkurang juga toh atau bertambah? Masa? Bertambah. Jadi berapa? Berapa? 40. Misalnya lagi dua penjahit dapat menyelesaikan 10 baju dalam waktu 5 hari. Kalau dia bertambah jadi 6 orang, kira-kira berapa hari bisa selesai? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Jadi perbandingan berbalik nilai itu perbandingannya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ini dia bedanya dengan perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai ini dia terbalik. Jadi kalau satu besarannya turun, besaran yang lain naik. Sebaliknya kalau besaran yang satunya naik, besaran yang satunya turun. Bedanya dengan perbandingan senilai, dua-duanya sama-sama naik toh. Kalau yang satu naik bertambah, yang besaran yang satunya juga bertambah. Ini seperti ini. Contoh, angsuran per bulannya 1 juta, waktu yang dibutuhkan 12 bulan. Dia naik atau turun ini? Bertambah tidak dia punya angsuran? Bertambah, berarti waktunya berkurang. Jadi kurang-kurang. Dia angsurannya 6 juta, tinggal 2 bulan dia bayar. Seperti itu ya. Besaran yang satu naik, besaran yang satunya turun. Itulah perbandingan berbalik nilai. Oke. Bisa dibaca Adipati. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Oke, seperti itu ya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Ini rumusnya. Jika X1 banding X2 sama dengan A banding B, maka Y1 banding Y2 sama dengan B banding A. Ini perbandingannya. Nah, kalian sudah pintar semua perhitungannya. Nah, sekarang ada masalah dalam LKPD-nya ini. Nanti Ibu bagikan LKPD. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke? Kita duduk sekarang berdasarkan kelompoknya. Hari ini Ibu akan bagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Jadi kalian akan berdiskusi mengerjakan ini. Ada 2 masalah. Ada 2 masalah di LKPD. Kalian diskusikan, nanti sebentar presentasi ya. Ini kelompok 1. Nanti kalau ada yang tidak ditahu, lihat di bahan ajarnya. Ini. Sorry dulu. Ya. 20 menit berdiskusi.
Setelah itu baru kita presentasi. Oke, 20 menit mulai dari sekarang. Kalau belnya sudah bunyi, kita berhenti ya. Satu, ini nomor 1. Nah, nomor 1B. Tulis semua sih. Oh, nanti di papan tulis kita tulis. Iya. Iya, begitu ya, Nak. Aduh, ibu yang salah kan. Ini dong. Mana tadi itu? Mana bahan ajarnya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? 1? Oke. Putri, sekarang kelompok 1 mau presentasi. Sudah tadi dikirim ke sini nih. Pekerjaannya Putri. Ya, silahkan Putri. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai? Yang diketahui, lama waktu pengerjaan 20 hari oleh 5 orang. Yang ditanyakan berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Penyelesaiannya yaitu, maka 20 per X sama dengan 5 per 10. Sama dengan 5X sama dengan 20 kali 10 dibagi 5, yaitu 40 hari. Oh, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 jawab 40 hari. Ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1? Kelompok 5. Oke, silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Yumariza dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi soalnya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? Jadi jawabannya diketahui waktu pengerjaan 20 hari diselesaikan oleh 5 orang. Ditanya berapa lama pengerjaan jika diselesaikan oleh 10 orang. Penyelesaian. Waktu A1 sama dengan 20 hari. A2 sama dengan X. Jumlah pekerja. B1 sama dengan 5 orang. B2 sama dengan 10 orang. Jadi rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Atau 20 per X sama dengan 10 per 5. Sama dengan 10X sama dengan 20 kali 5. X sama dengan 20 bahagi 10. Jadi X sama dengan 100 bahagi 10. Jadi X sama dengan 10. Kesimpulannya, jadi jika pekerja ditambah menjadi 10 orang, maka pekerjaan dapat diselesaikan dalam 10 hari. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Jadi tadi ada 2 jawaban untuk pekerjaan yang nomor 1. Yang kelompok 1, sebentar, mana tadi itu? Ini. Kelompok 1 jawab 40 hari. Betul nggak? Ini? Nah, terus kelompok 5 ya tadi. Jawab 10 hari. Ini kelihatan enggak? Boleh? Kelihatan? Kira-kira mana yang benar ini? 10 hari atau 40 hari? Ada yang mau bertanya? Bertanya, menyanggah. Yang mana?
Jawabannya kelompok 1 atau kelompok 5? Siapa? Siapa? Ayo. Oh, Adipati, silakan. Dari kelompok mana? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glenn Alessandro Adipati dari kelompok 3. Saya mau menyanggal jawaban dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 jawab berapa di situ? 40 hari. Kenapa dia? Menurut saya jawaban dari kelompok 1 adalah kelompok 1 salah membuat persamaan. Kita menggunakan perbandingan berbalik nilai, bukan perbandingan senilai. Jadi, mengapa hasilnya berbeda? Menurut kelompok kami yang benar adalah 10 hari. 10 hari. Oh, menurut kelompok 3 jawabannya 10 hari. Oke, silakan. Terima kasih Adipati. Ada yang lain? Oke, silakan Ica. Oke. Yang mana? 10 hari atau 40 hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica dari kelompok 2. Menurut saya dari kedua jawaban ini yang tepat 10 hari. Karena secara logika, pekerjaan itu akan cepat selesai kalau dikerjakan oleh banyak orang. Kalau dilihat jawaban kelompok 1, malah harinya bertambah. Terima kasih. Oke, jadi Ica kelompoknya apa? Jawabannya? Jawabannya 10 hari. 10 hari. Oke, terima kasih. Terima kasih Ica. Tepuk tangan dulu. Dalam waktu 20 hari. Ini waktu. Kalau mempermudah kita bikin tabel, untuk perbandingan. Perbandingan apapun, senilai maupun berbalik nilai. Kita bikin tabel supaya mudah terlihatnya. Wah. Terus waktu 20 hari dapat diselesaikan oleh 5 orang. Di sini banyaknya pekerja. Banyaknya pekerja 5 orang. Nah, ini perbandingan apa tadi? Berbalik nilai. Jadi kalau yang satu besaran bertambah, yang satu berkurang. Ini bertambah tidak? Dari 5 ke 10? Bertambah. Ini bertambah, kira-kira bertambah atau berkurang kalau berbalik nilai? Harusnya berkurang, Kak? Di bawah 20 sekarang. Jadi perbandingannya 20 per X. Tadi, tunggu. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi A1-nya 20 per X sama dengan 10 hari. Jadi kelompok mana? Yang benar jawabannya? Kelompok 5. Oke, sekarang presentasi kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pak Rudi akan kedatangan tamu istimewa. Dia ingin ke rumahnya terlihat indah. Dia mempekerjakan beberapa pekerja untuk membuat taman. Tapi ternyata pekerjaan tukangnya makan waktu lama. Pak Rudi ingin pekerjaan itu cepat selesai. Jadi jika Pak Rudi ingin pekerjaan itu selesai hanya dalam 1 minggu, berapa pekerja yang harus ditambah Pak Rudi? Jika Pak Rudi ingin pekerjaan itu selesai dalam 7 hari, maka A1 per A2 sama dengan B2 per B1. 20 per 7 sama dengan X per 5. 7X sama dengan 100. X sama dengan 100 bagi 7. X sama dengan 14,29 sama dengan X sama dengan 14. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Katanya kelompok 3, perhatikan. Kalau Pak Rudi ingin selesai dalam 7 hari, dia harus menambah 14 pekerja. Ada yang sama atau ada yang berbeda? Jawabannya? Ada yang sama? Sama? Atau berbeda? Kira-kira betulkah 14 pekerja yang dia dapat?
yang dia dapat, yang dia butuhkan. 14 pekerja. Kelompok lain, kelompok 1. Kelompok 1? Sama tidak jawabannya? Tidak? Oke, silakan. Bagaimana? Apa yang berbeda di situ? Boleh maju di depan? Atau di situ saja? Di situ. Boleh maju sini? Oke, bagaimana kelompok 1? Apa yang berbeda dengan pekerjaannya kelompok 3? Katanya kelompok 3 dia butuh 14 pekerja. Kalau kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aba dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, jawaban tersebut belum tepat. Di situ ditanyakan berapa pekerja yang harus ditambahkan oleh Pak Rudi agar selesai dalam waktu 7 hari. Untuk cara kerja sudah sama. 20 banding 7 sama dengan X banding 5. 7X sama dengan 20,5. X sama dengan 100 banding 7. X sama dengan 14,29. X sama dengan 14. Pak Rudi membutuhkan 14 pekerja agar selesai dalam 7 hari. Sementara Pak Rudi sudah memiliki 5 pekerja sebelumnya. Maka menurut kelompok kami, jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah 14 kurang 5 sama dengan 9 orang. 14 orang. Oh, berarti 9 orang pekerja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Haba. Oke, terima kasih. Jadi, untuk cara kerjanya, Ibu luruskan sedikit ya. Untuk cara kerjanya sudah benar. 14 pekerja. Jadi, Pak untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 7 hari, Pak Rudi butuh 14 pekerja. Tapi sebelumnya Pak Rudi sudah punya berapa pekerja? 5. Jadi berapa lagi dia tambah? 9. Jadi 14 kurang 5 sama dengan 9. Berarti berapa pekerja yang dibutuhkan Pak Rudi? 9. Jadi begitu ya. Kurang teliti sedikit saja. Karena Pak Rudi sudah punya 5 orang pekerja, berarti dia tinggal menambahkan 9 orang pekerja. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, silakan kelompok berikutnya. Hasil pekerjaannya sudah tampil di depan. Silakan perkenalkan diri. Dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudia Hairunisa Nurmalik dari kelompok 4. Pabrik Bu Intan sedang banjir pesanan baju olahraga. Apakah Bu Intan harus menambah pekerjanya atau tidak? Menurut kalian, apakah Bu Intan harus menambah pekerjanya? Diketahui, 10 lusin baju diselesaikan 5 pekerja dalam waktu 5 hari. 12 lusin baju diselesaikan 3 pekerja dengan waktu 3 hari. Ditanya, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dalam waktu 3 hari penyelesaian? A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. 5 banding X sama dengan 3 banding 5. 3X banding 25. X sama dengan 25 banding 3. X sama dengan 8,3. X sama dengan 8. Jadi Bu Intan harus menambah pekerjanya sebanyak 3 pekerja. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Ibu tanya. Berarti semua pekerjanya yang dibutuhkan 8. Nah, Bu Intan sudah punya berapa pekerja? 5. Berarti tinggal berapa yang dia butuhkan? 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Aidil, apa kesimpulannya untuk itu? Apa Ibu Intan harus tambah pekerjanya? Bu Intan harus tambah pekerja atau tidak? Aidil pekerjanya dapat berapa? Dapat 3 pekerja. Menambah 3 pekerja. Menambah 3 pekerja. Dia butuh berapa pekerja supaya cepat selesai? 8. Berarti dia sudah punya berapa? 5. Tinggal berapa dia butuhkan? 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aidil. Oke, dari pemaparan kelima kelompok, ada yang bisa menyimpulkan
pembelajaran hari ini? Kelompok belakang? Apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran hari ini? Kesimpulan, apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, ada lagi? Kesimpulannya, apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, terima kasih. Kesimpulan hari ini, apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut turun. Itu perbandingan berbalik nilai. Sekarang, sebelum kita selesai, kita mau asesmen dulu ya. Asesmen sumatif. Jadi, masing-masing mengerjakan di sini dalam waktu 5 menit. 5 menit. Tulis nama jangan lupa. 1 nomor. Oke? Kita asesmen dulu. Untuk mengetes ketercapaiannya kalian. Berapa orang di situ? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa tulis nama ya. 5 menit ya. Sudah? Sudah? Oke. Silakan kumpulkan. Sudah? Oke. Oke, pembelajarannya kita sampai di sini. Tapi LKPD-nya tolong dikumpulkan dulu. LKPD dengan masing-masing kelompoknya bawa ke sini. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, refleksi hari ini. Kira-kira perasaannya kalian yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Aidil? 1. Senang? Nah, kenapa belajar matematika? Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kalau tadi kita buka dengan doa, silakan kita tutup dengan doa. Buka kelas. Teman-teman, mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Satu berdiri. 2 siap. 3 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.